Hello everyone, welcome back to my vlog. Hari ini aku mau share ke teman-teman semua bagaimana cara untuk mengapply visa Australia tahun 2024. Aku baru aja apply sebulan yang lalu dan akhirnya aku mendapatkan visa Australia 1 kali 24 jam setelah aku submit. Apa aja? Aku akan jelasin. Teman-teman, anyway, aku mau sampaikan bahwa sebenarnya itu sangat penting ketika sebelum teman-teman meng-apply untuk juga belajar dari beberapa video ataupun informasi yang dapat teman-teman temukan di Google, karena di sana teman-teman akan melihat banyak pengalaman dari teman-teman semua yang mungkin teman-teman juga akan mengalami hal yang sama atau bahkan menemukan hal yang baru seperti yang aku alami ketika aku meng-apply visa Australia ini. Oke, pertama aku akan mulai dari syarat-syarat yang perlu teman-teman persiapkan terkait dengan dokumen sebelum teman-teman meng-apply visa tersebut. Yang pertama yaitu adalah paspor. Paspor ini harus berlaku sebelum 6 bulan terakhir. Kemudian yang kedua adalah fotokopi dari paspor yang lama dan juga yang baru. Teman-teman boleh meng-scan semua dokumen tersebut mulai dari paspor pertama teman-teman hingga yang sekarang sedang berlaku. Atau jika teman-teman punya paspor ini untuk pertama kali, jadi teman-teman bisa memfotokopi untuk bagian depannya. Yang ketiga yaitu bank statement. Untuk bank statement ini aku menyiapkan 2 dokumen. Yang pertama yaitu dokumen terkait dengan rekening koran kita 3 bulan terakhir. Yang kedua yaitu sebuah letter of reference dari bank yang menyatakan bahwa Anda adalah nasabah dari bank tersebut terhitung sejak pertama kali Anda menabung, berikut juga dengan jumlah saldo yang tersedia pada saat Anda meminta surat referensi tersebut. Karena saya pengguna bank DBS, saya memintanya ke kantor bank DBS dengan biaya 50.000. Dokumen selanjutnya yaitu laporan pajak. Nah, teman-teman bisa menyertakan pembayaran pajak tahun lalu yang sudah teman-teman bayarkan. Sekaligus ini juga melatih kita untuk taat pajak ya. Selanjutnya itu pas foto baru dengan ukuran 4x6. Teman-teman jangan lupa ketika berfoto jangan gunakan baju warna putih ya. Selanjutnya yaitu National ID ataupun KTP. Selanjutnya yaitu surat keterangan bekerja jika Anda bekerja atau juga bisa menggunakan kartu pelajar bagi yang pelajar. Selanjutnya yaitu bukti pemesanan akomodasi hotel, atau mungkin juga kalau teman-teman memang sudah punya jadwal tertentu yang sudah memesan tiket, itu juga bisa teman-teman lampirkan. Sebagai dokumen tambahan, saya juga melampirkan visa yang masih aktif pada saat ini. Karena saya punya visa Korea, jadi saya juga menyertakan dokumen tersebut dan juga visa yang sudah pernah Anda dapatkan sebelumnya. Dan juga saya melampirkan bukti dari pendukung keuangan atau finansial saya berupa kartu kredit. Itu adalah dokumen-dokumen yang perlu teman-teman siapkan untuk meng-apply visa turis atau visitor ke Australia 2024, di mana nanti teman-teman akan memilih subclass 600 yang memang dikhususkan untuk visa bisnis ataupun turis. Nah, teman-teman harus ingat bahwa visa Australia ini bagi pemegang paspor Indonesia itu akan berlaku selama 3 tahun dan itu multiple. Namun teman-teman harus selalu ingat bahwa visa ini hanya untuk turis dan juga untuk bisnis seperti misalnya conference dan lain-lain. Dan itu tidak berlaku untuk bekerja ya. Teman-teman perlu meng-apply visa kerja jika teman-teman datang untuk bekerja di Australia. Lanjut kepada langkah-langkah yang perlu teman-teman persiapkan. Jika teman-teman melihat beberapa cara untuk meng-apply di internet, di website, itu ternyata menyebutkan bahwa teman-teman dapat meng-apply itu secara offline ataupun online. Nah, untuk offline itu mereka menjelaskan bahwa teman-teman bisa langsung datang ke AVAC, Australian Visa Application Center, itu ada di Jakarta ataupun Bali, atau teman-teman dapat meng-apply-nya secara online. Nah, karena saya berada di Jakarta, saya memang berniat untuk langsung datang secara offline. Dan ketika semua dokumen itu sudah ready dan saya pergi untuk mencari AVAC, itu ternyata tidak ditemukan gedungnya dan akhirnya saya diarahkan untuk datang ke Kuningan City yang dimana di sana emang untuk mengapply banyak visa seperti visa Eropa, visa Jepang dan lain-lain. Nah, ketika saya datang ke Kuningan City itu saya diberitahu oleh petugas security-nya bahwa saat ini sudah tidak ada lagi untuk mengapply secara offline, tapi dapat dilakukan secara online seperti itu. Tapi saya tidak tahu, mungkin kalau teman-teman punya pengalaman di tahun 2024 ini bisa mengapply secara offline, mungkin bisa di-share ya di description box jika ada teman-teman lain yang pengen mengapply secara offline. Namun pengalaman saya tidak menemukannya dan akhirnya saya kembali ke rumah dan meng-scan semua dokumen tersebut untuk akan saya apply secara online.
Nah, triknya adalah setiap dokumen itu perlu Anda scan satu persatu berdasarkan dengan judulnya. Sebagai contoh adalah jika teman-teman akan meng-scan paspor, maka teman-teman bisa menulisnya itu adalah paspor. Saya menggunakan format nama, underscores, dan nama file. Jadi seperti paspor, saya akan buat nama saya, Nora, underscores, dan paspor. Kemudian untuk ID card, KTP, itu saya akan tuliskan nama saya, Nora, underscores, national ID. Semuanya saya mempergunakan bahasa Inggris. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah untuk mengapply secara online. Yang pertama yaitu kita perlu mempunyai account IMI account. Saya akan tuliskan websitenya di description box. Teman-teman bisa mengklik link ini dan kemudian melakukan registrasi. Setelah melakukan pendaftaran, teman-teman nanti akan diarahkan untuk mengambil visa apa. Karena tadi kita akan mengapply untuk visa visitor subkelas 600, teman-teman bisa klik visa untuk subkelas 600. Ada 19 step yang perlu teman-teman lakukan dan teman-teman silahkan diisi saja, dan yang paling penting adalah secara jujur berkaitan identitas, kemudian berkaitan dengan status pekerjaan saat ini ataupun aktivitasnya, kemudian juga menanyakan berapa lama teman-teman akan ada di sana dan kapan akan berangkat jika itu memang sudah direncanakan dengan pasti untuk jadwalnya. Kemudian juga ada pertanyaan untuk deklarasi tentang kesehatan. Dan juga ada pertanyaan yang menyatakan kesediaan teman-teman untuk mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara Australia. Nah, teman-teman silahkan isi itu semua, dan di bagian akhir nanti teman-teman akan diminta untuk mengupload dari dokumen-dokumen yang telah teman-teman sediakan. Nah, kalau teman-teman ragu untuk bagaimana cara mengisinya, teman-teman boleh tinggalkan komen di bawah ini, dan mungkin nanti saya akan bantu untuk membuat sebuah video lagi yang memang bagaimana cara mengisinya secara detail. Ada satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan. Di sana ada pertanyaan tentang national ID yang meminta teman-teman menulis kapan itu dikeluarkan dan kapan itu akan expired. Karena KTP kita saat ini seumur hidup, jadi teman-teman dapat melakukan dua hal. Yang pertama, cukup dikosongkan saja, atau yang kedua, teman-teman bisa menuliskan itu untuk 10 tahun atau 20 tahun. Nah, ini berkaitan mungkin dengan kartu KTP yang sudah akan rusak dan teman-teman perlu mencetak kembali. Untuk upload dokumen, bagian section pertama itu tentang travel. Teman-teman bisa memasukkan dokumen paspor teman-teman yang sudah di-scan. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan national identity, yaitu KTP-nya teman-teman, silahkan dimasukkan. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan finansial ya, seperti yang tadi saya sudah persiapkan, reference bank saya, kemudian rekening koran saya 3 bulan, dan juga SPT atau pajak. Kemudian juga yang selanjutnya itu berkaitan dengan current employment. Nah, teman-teman bisa memasukkan tentang kartu keterangan kerja ataupun kartu pelajar ya teman-teman. Yang kelima yaitu travel history. Nah, di travel history ini teman-teman bisa memasukkan foto yang tadi 4x6 yang sudah teman-teman persiapkan. Kemudian juga visa yang sudah pernah teman-teman pegang atau dapatkan selama ini. Dan juga semua fotokopi dari visa, cap visa yang ada di paspor teman-teman. Setelah semuanya selesai, teman-teman akan diarahkan ke bagian terpenting, yaitu submit dokumen. Sebelum itu, teman-teman diperbolehkan untuk mencek ulang, melihat kembali dokumen yang sudah teman-teman tuliskan. Setelah semuanya memang benar-benar sudah oke, teman-teman boleh mengklik submit, dan kemudian teman-teman akan diarahkan ke pembayaran. Untuk pembayaran itu ada 4 cara yang diterima. Yang pertama bisa menggunakan debit ataupun credit card, kemudian yang kedua bisa menggunakan UnionPay, kemudian bisa menggunakan PayPal, dan juga bisa menggunakan BPay. Namun BPay ini hanya dikhususkan untuk Bank Australia. Biaya pembayaran visa ini adalah $190. Itu bagi aplikan yang mengapply dari Indonesia. Namun bagi aplikan yang mengapply-nya dari luar Indonesia itu akan berlaku 2 kali lipat, harganya akan berbeda. Setelah semuanya selesai, nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi bahwa dokumen teman-teman itu sudah diterima oleh Kedutaan Australia. Dan syukur alhamdulillah, aku mengapply itu pada tanggal 7 Januari 2024. Dan kemudian aku menerima email notifikasi bahwa visaku sudah granted di tanggal 8 Januari 2024. 1 kali 24 jam semuanya sudah diterima. Tips dan triknya adalah yang pertama, siapkan dokumen dengan benar dan teliti. Yang kedua adalah
Jangan lupa untuk mengisi semua dokumen-dokumen tersebut dengan jujur dan benar, dan itu harus sesuai dengan dokumen-dokumen yang teman-teman upload atau teman-teman siapkan, karena itu semua akan dibandingkan oleh pihak kedutaan. Yang ketiga, saya menghimbau teman-teman untuk banyak membuka video ataupun bacaan berkaitan dengan visa ini, yang mungkin saja itu akan berguna bagi teman-teman dalam mengapply visa. Dan yang keempat adalah banyak-banyaklah berdoa dan berserah diri kepada Tuhan, dan semoga visa teman-teman berlaku dan dapat diterima dengan cepat. Demikianlah teman-teman sharing yang dapat saya berikan dalam pembuatan visa Australia ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan ditinggalkan komen dan saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan semoga teman-teman juga dapat mengapply visanya dengan lancar dan dapat diterima. Demikian teman-teman semua, terima kasih banyak. Jika teman-teman punya pertanyaan terkait visa-visa negara lain, boleh juga tanyakan di grup ini. Mungkin saya juga dapat share terkait dengan visa-visa yang sudah pernah saya apply sebelumnya. Demikian teman-teman semua, terus dukung channel saya dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lain. Semoga ini semua bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! 널 만나기 전 누군가를 위해 노래한 적 없어. 길어지는 대화 속 정신 못 차린 입이 웃고 있어. 모두 말해 내게 꿈결에 분명 실망할 테니 수빈무